Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan memiliki sebuah tempat di mana setiap pagi Bapak Ibu dibangunkan oleh suara aliran air, udara pegunungan yang sejuk, dan pemandangan yang alami dan asri. Tempat yang jauh dari kemacetan, jauh dari hiruk-pikuk kota, tetapi tetap mudah dijangkau dari pusat kota Yogyakarta. Jika itu adalah impian Bapak Ibu, maka kami ingin mengajak Bapak Ibu melihat sebuah lahan yang menurut kami adalah salah satu lahan terbaik yang pernah kami pasarkan di Turi, Sleman, Yogyakarta. Bukan hanya karena lokasinya, tetapi karena suasana yang dimiliki oleh lahan ini hampir tidak mungkin ditemukan lagi. Banyak orang yang membeli tanah karena berharap harganya murah. Banyak juga orang-orang yang membeli tanah berharap harganya naik. Tetapi orang-orang yang benar-benar memahami nilai investasi, mereka membeli nilai-nilai lahan yang tidak bisa diproduksi ulang. Air yang alami, udara pegunungan yang sejuk, pemandangan yang alami dan asri, suasana yang tenang, dan lingkungan yang masih alami. Semua itu tidak bisa diproduksi, dan ini semua adalah anugerah alam. Dan hari ini lahan yang akan kita pasarkan memiliki semuanya. Hari ini kita berada di kawasan Turi, Sleman, Yogyakarta. Kawasan yang dikenal dengan desa wisata alam di Yogyakarta. Dikenal dengan pemandangan yang indah, alamnya, air yang melimpah, dan udara pegunungan yang sejuk tentunya. Dan kawasannya masih sangat asri. Banyak yang mencari ketenangan di area sini. Dan gak heran juga di kawasan Turi, Sleman, Yogyakarta banyak dibangun villa eksklusif, homestay, atau retreat center. Dan inilah lahan yang kami pasarkan seluas 2.892 meter persegi. Ini Bapak Ibu, lahan yang kami pasarkan ya seluas 2.892 meter persegi ya. Ini lebar depannya Bapak Ibu sekitar 17,5 meter. Bentuknya persegi panjang, terdiri dari 2 sertifikat. Jadi sertifikat yang pertama di depan ini 2.696 meter persegi. Nah, sertifikat yang kedua nanti 196 meter persegi Bapak Ibu ya. Perkiraan memanjang ke belakang itu sekitar 154 meter ya. Ini Bapak Ibu kami tunjukkan batasnya ya. Lahan ini menghadap timur ya Bapak Ibu ya. Sana adalah utara ya, arah ke Merapi. Nah, ini batas sebelah utaranya ya Bapak Ibu. Sebelah utaranya sudah ada bebatuan seperti ini ya. Nah, nanti 17,5 meter batasnya sebelah selatan ada di sana. Ya, jadi memanjang ke belakang 154 meter. Nah, Bapak Ibu, yang membuat lahan ini spesial dan eksklusif adalah airnya Bapak Ibu. Ya, di sini mengalir air alami ya. Di depannya ini sepanjang tahun seperti ini Bapak Ibu. Di sebelah utaranya ya, itu pun airnya ada di dalam lahan ya Bapak Ibu ya.
Di dalam lahan itu juga ada air mengalir. Nanti di belakang Bapak Ibu, di belakang lahan sertifikat yang pertama, sebelum sertifikat yang kedua, itu juga ada air yang mengalir juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu memiliki lahan ini, Bapak Ibu tidak perlu membuat kondisi alami karena alam sudah menyediakan Bapak Ibu suara air yang mengalir ya, dan itu Bapak Ibu bisa kelola. Ya, bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki lahan ini, Bapak Ibu bisa pergunakan ya untuk hunian. Ya, di sini mungkin dibangun zona depannya, terus zona rumahnya, terus belakangnya perkebunan, setelah itu peternakan dan perikanan, Bapak Ibu. Sangat-sangat luar biasa sekali karena hampir jarang Bapak Ibu lahan-lahan yang memiliki kondisi alam yang sangat mendukung sekali. Ya, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri kondisi air mengalirnya jernih ya Bapak Ibu ya, dan deras, dan memang sepanjang tahun seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir karena lahan ini memiliki potensi air yang melimpah. Nah, di sebelah utara lahan Bapak Ibu, batas utara lahan ini juga sama. Ini ada air yang mengalir nih. Ya, nanti sumbernya dari tengah itu ada resapan air yang memang sengaja sama pemiliknya itu dimasukkan ke dalam lahan, dan ini sangat menguntungkan Bapak Ibu. Nanti bisa diproses untuk pengairan ke lahan, entah itu perikanan, ya entah itu kebutuhan rumah tangga. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ya ini bagian depan lahan ya, bagian depan lahannya sekarang memang sedang dikelola oleh masyarakat sini ya, daripada nganggur Bapak Ibu ya, jadi dikelola untuk tanaman seperti ini. Nah, itu juga ada nanti bonus tanaman salaknya ya Bapak Ibu. Memang di Turi ini terkenal dengan banyak wisata salaknya. Nah, ini bayangkan Bapak Ibu, di depan ini Bapak Ibu, di bagian depan ya dibangun nanti sebelah sana garasi ya, terus di sini adalah mungkin dibangun pendopo ya, pendopo untuk menerima tamu. Nah, ini Bapak Ibu di pinggir lahan seperti ini dibangun jalan setapak ya, mengelilingi lahan, bisa untuk jogging track ya, untuk jalan kaki, olahraga jalan kaki setiap pagi. Ini seluas 2.892 meter persegi Bapak Ibu. Nah, 10 kali aja sudah hampir 3 km ya mengelilingi lahan ini. Jadi sangat sehat sekali ya. Air sudah melimpah Bapak Ibu, listrik juga gampang Bapak Ibu. Di sebelah sana tadi juga ada saluran listriknya. Nah, Bapak Ibu juga bisa membangun PLTS ya Bapak Ibu ya. Nah, pembangkit listrik tenaga surya di sini juga melimpah sekali ya sinar matahari, sehingga tidak perlu khawatir lagi dengan pemadaman bergilir. Ya, di situ tadi Bapak Ibu jalannya pun juga seluas ya 5 meter ya sekitar Bapak Ibu ya, seluas 5 meter. Nah, di depan sana juga dekat dengan jalan aspal, ke sana juga ketemu nanti jalan aspal Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu, kita berada di bagian tengah lahan ya, bagian tengah lahan. Ini enaknya ini Bapak Ibu, jadi kalau depan itu udah setara dengan jalan, tadi lebar jalan sekitar 5 meter lah ya Bapak Ibu. Nah, ini jalan konturnya itu sedikit naik ya Bapak Ibu ya, konturnya sedikit naik. Nah, enaknya nanti itu jadi tanah yang belakang bisa dipindah ke depan Bapak Ibu ya, atau mungkin memang rumah utamanya nanti di bagian tengah sini ya lebih tinggi dibandingkan lahan yang di depan. Nah, itu cakep banget Bapak Ibu ya, jadi lebih eksklusif lagi gitu ya. Kita lihat seperti ini. Nah, ini pohon-pohon salaknya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat itu banyak pohon salak yang sudah berbuah dan akan berbuah Bapak Ibu. Nah, ini juga termasuk include ya, include nanti dalam pembelian lahannya, termasuk pohon-pohon salak yang ada di lahan ini ya, terutama kalau di sini di bagian tengahnya ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini kalau dibandingkan dengan lahan yang depan, ini lebih tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi lahannya naik, jadi belakangnya tuh lahannya lebih tinggi. Jadi ini malah menguntungkan ya. Jadi ada lebihan tanah yang nanti bisa ditata Bapak Ibu. Ya, entah itu ditata ke depan atau memang biarkan saja eksklusif, di atasnya lebih tinggi. Ya, di tengah sama ke belakangnya lebih tinggi. Bapak Ibu, ini kita dari bagian tengah, yaitu adalah ini kebun salak ya, kebun salak. Nah, kita sekarang di bagian mau ke belakang Bapak Ibu. Jadi
kebun salaknya nggak sampai ke belakang, tapi di belakang ini seperti ini kondisinya ya, juga ditanamin. Dari kebun salak itu juga lebih tinggi lagi di sini ya. Dan enaknya nanti sebelah utara situ ya, di depan situ juga nanti ada aliran air yang mengalir Bapak Ibu. Yuk saya tunjukkan. Nah, ini Bapak Ibu, saya berada di belakang lahan yang sertifikat pertama ya, 2696. Nah, sebelah utara ini nanti akan ada air mengalir Bapak Ibu. Tapi biasanya memang sini lebih untuk ke tanda hujan ya, gitu. Atau nanti bisa didesain air yang dari depan bisa dialirkan juga ke sini. Tapi yang sepanjang tahun mengalir itu air yang di depan ya, sama yang di depan sebelah utara tadi. Ya, kalau ini memang pas untuk yang ada air hujannya gitu Bapak Ibu. Ya, atau mungkin ada lebihan dari air ke atas, nah nanti sebagian juga dialirkan ke sini. Ya, ini bagian belakang sertifikat yang 2696. Nah, nanti ada perbatasan situ untuk ada galengannya, tempat air mengalir juga. Baru sertifikat yang kedua 196 meter persegi ya, yang sertifikat kedua. Bayangkan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu memiliki lahan ya, tadi bagian depannya bisa untuk garasi ya, kolam hias, terus buat joglo ya, untuk menerima tamu, terus habis itu naik ke atas lagi untuk rumah utamanya. Dan di belakang ini Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk berkebun ya Bapak Ibu ya, berkebun, terus perikanan ya, ternak ikan di sini karena airnya juga memadai ya Bapak Ibu ya. Cakep lagi nanti ya Bapak Ibu juga untuk listrik ya, tidak mengandalkan hanya dari PLN, tapi Bapak Ibu bisa bangun untuk PLTS-nya ya. Jadi kemandiriannya akan sangat-sangat terbangun ya. Tidak hanya untuk menghidupi dirinya sendiri, bahkan dengan lahan yang cukup luas seperti ini, Bapak Ibu juga akan menghasilkan profit dari kebunnya, dari ternak ikannya ya, atau ternak unggasnya. Nah, ini teman-teman, kita berada di perbatasan lahan ya. Lahan 2696 sama 196. Ini satu pemilik ya, beda sertifikat teman-teman ya, beda sertifikat. Nah, ini tuh perbatasannya. Ini juga sebenarnya ada aliran airnya teman-teman ya, tapi memang ini untuk pas musim penghujan saja ya. Musim penghujan beda dengan yang di depan tadi, itu setiap saat. Nah, ini juga salah satu yang mengelola bapaknya ini, yang mengelola lahan ya, lahan ditanami ubi jalar ya, ditanami tadi ada salak ya di depan ya. Nah, seperti itu. Yang penting lahan ini ada yang ngurus ya teman-teman untuk sementara. Tapi nanti ketika laku ya tidak masalah ya, tidak masalah, nanti bisa dibicarakan dengan yang mengelola dan pemiliknya. Nah, ini ya teman-teman ya, 196 meter persegi ya. Tadi lebar depannya sekitar 17,5 meter. Tapi bentuk lahan yang kedua ini 196 meter itu memang tidak persegi panjang ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat ilustrasinya dari set plan yang ada di drone ini ya. Seperti itulah bentuk lahannya. Jadi memanjang 154 meter ke belakang. Nah, seperti itu teman-teman ya, explore kita dari depan sampai belakang. Nah, teman-teman pengen tahu lokasi apa aja sih yang dekat dengan lahan ini ya, dan tentunya harganya berapa. Yuk kita bahas di depan lahan. Ya teman-teman, tadi kita sudah explore lahannya ya, dari depan sampai dengan belakang ya, seluas 2892 ya teman-teman. Terdiri dari dua sertifikat ya. Sertifikat yang pertama itu 2696 ya Bapak Ibu, yang sertifikat kedua 196 ya. Lebarnya itu 17,5 meter, ke belakangnya sekitar 154 meter. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, jalannya sekitar 5 meter ya. Mobil lega untuk masuknya. Jadi akses masuknya bisa dari sana Bapak Ibu ya. Itu dari sana aspal, nanti ke kiri. Sebagian memang sudah dicor ya Bapak Ibu, tapi sebagian setelah kalau dari sini setelah motor itu masih tanah, sampai dengan ke sini masih tanah. Nanti ke sana pun juga ada jalan ke kiri.
nanti juga tembusannya jalan aspal. Ya, kedepannya nanti akan ada pembangunan desa Bapak Ibu untuk cor jalan yang ada di depan sini. Jadi kawasannya masih eksklusif Bapak Ibu, tapi mobil bisa aksesnya masuk ya, dan masuknya lega Bapak Ibu. Nah, beberapa fasilitas umum Bapak Ibu yang dekat dengan area sini, Bapak Ibu bisa lihat di sana di ujung jalan itu ada musola ya. Jadi untuk ibadah yang beragama Muslim dekat bisa jalan ke sana. Ya, untuk SD, SMP ya sekitar radius 1,2 km ya Bapak Ibu di area sini. Terus di sini juga banyak beberapa villa ya, karena memang tadi yang saya bilang Bapak Ibu, banyak orang yang memang mencari ketenangan di area Turi Bapak Ibu, dengan udaranya yang sejuk, udara pegunungannya, airnya yang melimpah ya. Makanya banyak di sini villa. Ya sekitar radius 500 meteran lah Bapak Ibu. 500 sampai 1 km di sini sudah ada beberapa villa dan homestay. Nah, di sini juga banyak kawasan pengolahan salak Bapak Ibu ya, radius sekitar 1,2 km. Terus wisata kuliner ya, makanan Jawa di sini juga banyak ya, sekitar radius 2 km atau 6 menit ya, termasuknya wisata kuliner yang populer juga. Terus untuk area rumah sakit Panti Nugroho sekitar 8 km ya Bapak Ibu, atau 15 menit. Terus untuk kampus ya, kampus UII Universitas Islam Indonesia sekitar 11 km atau 19 menit ya. Untuk dengan kota Jogja, utamanya adalah Ring Road ya Bapak Ibu ya, dari sini itu sekitar 15 km atau 20 sampai 25 menit ya Bapak Ibu. Nah, itu beberapa fasilitas umum ya Bapak Ibu yang dekat dengan area sini. Nah, Bapak Ibu, dengan segala eksklusivitas lahan ini Bapak Ibu ya, harganya Bapak Ibu, harganya kami tawarkan 1,3 miliar dan itu masih nego Bapak Ibu. Ya, dengan legalitas jelas, sudah SHM Bapak Ibu, terdiri dari 2 sertifikat. Kami selalu percaya bahwa ada lahan yang memang layak dibeli dan ada juga lahan yang layak diwariskan. Dan menurut kami Bapak Ibu, lahan ini layak untuk kedua-duanya. Jika Bapak Ibu sedang mencari tempat untuk membangun villa impian, homestay impian, mencari investasi jangka panjang, atau ingin memiliki ruang untuk menikmati hidup dengan lebih tenang, kami mengundang Bapak Ibu untuk datang dan melihatnya secara langsung. Karena keindahan tempat ini tidak akan pernah bisa sepenuhnya dijelaskan lewat video. Saya Agus dari Hunian AB. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terbaik lahan-lahan rumah-rumah yang ada di Yogyakarta. Sampai bertemu saat survei lokasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.